Ya, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Maksudnya adalah bulan suci atau bulan mulia. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang kemudian di antara kewajiban kita setelah mendapatkan nikmat tersebut adalah bersyukur kepadanya. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tatkala seseorang ingin menghitungnya tentu tidak akan pernah bisa. Secanggih apapun alat yang digunakan untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa ada yang menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tatkala kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, maka sungguh tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya
memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya dan bukan menghitungnya. Andaikan suruh menghitung maka tentu tidak bisa. Sehingga yang paling terbaik yang Allah perintahkan terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah mensyukuri nikmat tersebut. Maka tatkala kita mendapatkan nikmat tersebut, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mendapatkan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Demikian pula firman Allah yang lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Apabila kita mau bersyukur, Allah akan menambah. Dan Allah kuatkan dengan firman-Nya yang lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mau bersyukur, maka manfaat dari syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari Senin malam Selasa adalah jadwal kajian tafsir yang dibawakan oleh Ustaz Rahmat hafizahullah taala. Akan tetapi karena beliau sedang melakukan safar yang tadinya dimungkinkan bisa datang ternyata tidak bisa, waktunya tidak cukup, maka untuk mengisi kekosongan yang ada, kita akan kembali melanjutkan tema dari Tahukah Antum. Dan ini merupakan pertemuan yang pertama setelah Ramadan, tapi secara keseluruhan ini adalah Tahukah Antum yang ke-30. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema Tahukah Antum adalah tema yang insyaallah akan kita usahakan ada setiap kali ada ustadz yang berhalangan. Dan itu kalau saya yang mengisi, tapi kalau yang lain ya mungkin tema yang lain. Dan ini adalah di antara materi yang mudah-mudahan mungkin sesuatu yang jarang kita dengar atau mungkin belum pernah kita ketahui sehingga menjadi ya ilmu tambahan kita terhadap agama ini. Dan kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahukah antum bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah dan selainnya. Saya ulangi. Tahukah antum bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah atau bulan yang lainnya? Ya, ini apakah memang baru tahu atau mungkin sudah pernah membaca dan sebagainya? Ya, inilah tema kita malam hari ini. Sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Tanggalnya sekitar ya 20 atau mungkin 21. Ya, di bulan Dzulqa'dah. Atau orang Jawa menyebutnya dengan bulan Dzulqaidah. Ya, mirip. Secara bahasa, ya ini bahasa Arab, Dzulqa'dah
terdiri dari dua suku kata. Ya, terdiri dari dua suku kata, yaitu dzu dengan al-qa'dah. Ya, dzu dengan al-qa'dah. Itu kalau kita dari sisi bahasa Arab. Kalau dari bahasa kita, dzul qa'dah ini mungkin satu kata. Ya, tapi kalau di bahasa Arab, dzul qa'dah ini dirangkai dari dua kata. Ya, tersusun dari dua kata. Dzu sama al-qa'dah. Dan sekali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ya keistimewaannya bahasa Arab, di mana dia memiliki ya kelebihan dibandingkan dengan bahasa yang lain. Oleh karena itu kita dituntut, didorong untuk ya belajar bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya, hadis menggunakan bahasa Arab, tulisan-tulisan para ulama banyak yang berbahasa Arab, demikian pula pembicaraan mereka, sehingga bahasa Arab ini ditekankan, ya, materi ini dalam agama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya dia termasuk bagian dari agama kalian. Bayangkan, ya, Umar bin Khattab memasukkan materi bahasa Arab bagian dari agama. Ini menunjukkan akan pentingnya bahasa Arab. Ya, akan pentingnya bahasa Arab. Jadi sekali lagi, dzul qa'dah tersusun dari dua kata, dzu dan al-qa'dah. Dzu artinya adalah yang memiliki. Ya. Dzu artinya adalah yang memiliki. Al-qa'dah artinya adalah tempat yang diduduki. Ya, tempat yang diduduki. Ya, qa'ada yaq'udu, duduk. Al-qa'dah ini tempat yang diduduki. Dan bulan ini disebut dengan bulan Dzul Qa'dah karena masyarakat Arab mereka dahulu berhenti melakukan safar, pepergian keluar dari Mekah dengan tujuan apapun ketika masuk bulan Dzul Qa'dah. Ya. Jadi ketika sudah masuk bulan Dzul Qa'dah, masyarakat Arab mereka tidak melakukan safar. Ya, dalam sirah, pelajaran sirah sudah kita sampaikan bahwa orang-orang Mekah ketika itu kebanyakan dari mereka profesinya adalah berdagang. Dan mereka sering melakukan safar untuk berdagang. Biasanya mereka ke kota Syam, ya, dari Mekah ke Syam untuk melakukan jual beli. Ya. Maka ketika datang bulan Dzul Qa'dah, mereka semuanya tidak melakukan perjalanan itu atau perjalanan yang lain. Mereka menetap berada di daerah mereka masing-masing. Dan ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan masyarakat ya Arab mereka bepergian. Tapi kalau sudah masuk bulan Dzul Qa'dah, maka mereka duduk, ya, tidak melakukan bepergian, dan mereka hanya di negeri mereka masing-masing. Lalu bagaimana dengan jual beli mereka selama 1 bulan? Maka di bulan Dzul Qa'dah mereka mengadakan pasar-pasar tersendiri. Ada 2 pasar yang besar yang mereka biasa gelar di bulan Dzul Qa'dah. Jadi mereka transaksinya sesama ya orang-orang Mekah atau masyarakat Arab saja. Ini dari segi penamaan Dzu dengan Al-Qa'dah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Disebutkan pula bahwa bulan ini memiliki nama yang lain. Ada yang menamakan bulan ini dengan bulan Warona. Ya, Warona. Atau orang-orang Arab juga menyebutnya bulan ini dengan Al-Hawa. Ya, Al-Hawa. Al-Warona dan juga Al-Hawa. Tapi yang paling terkenal dari namanya adalah Dzulqa'dah. Dan itu disesuaikan dengan kondisi orang-orang ketika itu, yaitu mereka duduk, tidak melakukan bepergian safar dengan tujuan apapun. Ya, mereka semuanya berada di daerah mereka masing-masing. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang pertama penamaan bulan Dzulqa'dah. Poin yang kedua nama lain dari bulan Dzulqa'dah. Sekarang poin yang ketiga, dan ini adalah di antara yang paling penting. Ya, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Maksudnya adalah bulan suci atau bulan mulia. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya, surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapannya Allah. Jadi kalau Hijriyah itu ada 12 bulan. Masai pun demikian, mengikuti Hijriyah ada 12 bulan, Januari sampai Desember. Kalau Hijriyah Muharram sampai apa, Pak? Muharram sampai Desember. Dzulhijjah. Muharram sampai Dzulhijjah. 12. Dan ini sudah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, ketika itu pula Allah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan atau yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ya, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. 4 bulan itu disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun, kata Rasulullah, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, dan beliau menyebutkan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, wa Rajabun, kemudian yang keempat adalah Rajab. Ya, ini bulan yang mulia yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, lalu kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ya. 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, atau orang Jawa menyebutnya dengan Dzulqaidah. Ada Dzulhijjah, ya, orang-orang menyebutnya dengan bulan besar, bulan haji. Kemudian ada Al-Muharram atau yang disebut dengan Suro. Ya. Kemudian yang keempat adalah Rajab
atau juga disebut dengan Rajab. Ya. Dzulqa'dah besar, Suro, Rajab. Ini adalah 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang Allah sucikan. Dan sama sekali tidak mengandung ya adanya kejelekan dalam bulan-bulan tersebut. Misalnya dikaitkan dengan bulan yang angker, itu bulan Suro. Ya, sehingga di bulan Suro tidak boleh membangun rumah, tidak boleh menikahkan putra-putrinya, ya, tidak boleh membuka ya warung atau mungkin yang lainnya bisnis di bulan Suro. Takutnya kalau nikah di bulan Suro gagal atau terjadi sesuatu. Kalau membangun rumah takutnya ambruk. Ya. Kalau bisnis bisa rugi, gagal dan sebagainya. Maka ini tidak benar. Ya. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia, yang Allah pilih sebagai bulan yang disucikan. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat At-Taubah Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini poinnya, ya. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wa ja'ala dzanba fihinna a'dham. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan jahat, pelanggaran syariat di bulan-bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dosanya itu dilipat gandakan. Ya. Dosanya dilipat gandakan. Jadi kalau sebenarnya maling sama tukang korupsi itu kalau tahu ayat-ayat ini atau penjelasan ini, mereka nggak akan korupsi dan maling di bulan Dzulqa'dah. Bahkan 3 bulan berikutnya, ya, 2 bulan berikutnya. Jadi kalau maling itu ngerti ilmu syar'i, ini libur nih bulan Dzulqa'dah, ya, nggak nyolong. Biasanya kalau Jumatan, ya, pergi membawa sandal jelek, pulangnya membawa sandal bagus. Itu kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram libur. Ya, nggak melakukan itu karena dosanya lebih besar. Walaupun namanya mencuri di bulan apapun, di hari apapun, jelas dosa. Tapi kalau itu dikerjakan di hari-hari yang mulia dan bulan-bulan yang mulia, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Orang mencuri di hari Rebu dengan mencuri di hari Jumat beda dosanya. Di hari Jumat lebih berlipat. Orang mencuri di bulan Rabiul Awal dibandingkan dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab berbeda. Walaupun sama-sama apa? Dosa, jelas. Namanya mencuri di hari apapun, ya, di kondisi apapun nggak boleh. Ya. Itu pelanggaran syariat. Tapi kalau itu dikerjakan di bulan yang mulia, maka dosanya lebih berlipat lagi. Tapi sebaliknya, wa ja'alal amala shaliha wal ajra a'dham. Amal soleh, perbuatan baik yang dikerjakan di bulan Dzulqa'dah dan juga bulan-bulan haram yang lainnya, maka pahalanya dilipat gandakan. Makanya duduknya kita di sini, ya, perjalanan kita dari rumah menuju masjid, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, mungkin sedekah kita, dan yang lainnya, perbuatan baik kita di bulan ini, berharap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita duduk gini juga ada harapan. Ya, mumpung di bulan Dzulqa'dah lebih semangat.
Nanti ketemu bulan Dzulhijjah semangat lagi, ketemu Haram semangat lagi, terus. Iya. Jadi di waktu-waktu yang mulia ini kita semangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang selanjutnya, jadi Nabi SAW memilih bulan Dzulqa'dah sebagai bulan beliau melaksanakan ibadah umrah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Jadi dalam hidup beliau melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Seluruh umrah beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Illa allati ma'a hajjatihi, kecuali umrah yang beliau lakukan bersamaan dengan haji beliau. Ya, dengan haji beliau. Jadi Nabi SAW melakukan umrah 4 kali, dan itu semua dilakukan Dzulqa'dah kecuali 1 yang beliau lakukan di ibadah haji beliau. Umratan minal Hudaybiyah au zamanil Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Umrah yang pertama beliau lakukan di masa Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa? Ya, perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Ketika itu beliau melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, sehingga beliau tidak bisa memasuki Ka'bah. Namun beliau ketika itu akhirnya menyembelih unta, lalu kemudian beliau mencukur rambut beliau, yakni tahallul, dan juga diikuti oleh para sahabat, dan beliau kembali ke Madinah. Ini yang pertama. Umrah yang kedua di tahun berikutnya. Ya, umrah yang kedua di tahun berikutnya. Dan umrah yang ketiga beliau lakukan ketika selesai melakukan perang Hunain. Ya, perang Hunain. Ketika beliau membagikan ghanimah perang Hunain, dan itu di bulan Dzulqa'dah, dan setelah itu beliau menunaikan ibadah umrah. Ya, melakukan ibadah umrah. Adapun ibadah umrah yang satunya beliau laksanakan bersamaan dengan haji beliau. Jadi 3 umrah yang dilakukan Rasulullah seluruhnya di bulan Dzulqa'dah. Kalau kemudian ditanyakan kenapa Nabi melaksanakan umrahnya di bulan Dzulqa'dah, kata Imam Nawawi, qala ulama, para ulama berkata, wa inna ma i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal umara fi Dzulqa'dah atau hadhihi al-umara fi Dzulqa'dah li fadilati hadzal syahr wa li mukhalafatil jahiliyah. Kenapa Nabi SAW umrah di bulan Dzulqa'dah, bahkan seluruhnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah kecuali 1 umrah saja? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena keutamaan bulan Dzulqa'dah, sehingga beliau memilih bulan Dzulqa'dah untuk bulan beliau umrah. Sehingga di sini timbul pertanyaan, Pak.
mana yang lebih utama, umroh di bulan Dzulqa'dah atau umroh di bulan Ramadan? Ya kan Ramadan biasanya banyak ya orang-orang yang umroh. Mana yang lebih utama? Seluruh umroh Rasulullah dilakukan bulan Dzulqa'dah. Maka dijawab oleh para ulama, secara nas dalil yang utama adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau bisa, dengan umrohnya di bulan Ramadan. Ya. Agak mahal sedikit, bukan agak, mungkin mahal, lebih mahal dibandingkan umroh di bulan biasa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan umroh di bulan Ramadan itu sama seperti apa? Haji pahalanya. Hadis sahih. Ya. Itu yang lebih utama adalah umroh di bulan Ramadan. Adapun umroh di bulan Dzulqa'dah, Nabi tidak pernah mengatakan tentang keutamaannya, tidak pernah mengatakan keutamaannya umroh di bulan Dzulqa'dah. Tidak ada satupun riwayat. Ya. Hanya saja beliau melakukan umrohnya di bulan Dzulqa'dah tanpa menyebutkan adanya keutamaan. Yang mengatakan ini hanya ulama. Mereka ya ketika ditanya kenapa Rasulullah melakukan di bulan Dzulqa'dah, ya mungkin karena itu adalah bulan yang mulia, keutamaan bulan Dzulqa'dah sehingga dipakai oleh Rasulullah untuk apa? Untuk menunaikan ibadah umrah. Tapi secara nas yang jelas bahwa ya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji, maka lebih utama adalah apa? Di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi kalaupun bisanya ngepasi di bulan Dzulqa'dah tidak masalah. Ya. Atau mungkin bahkan di bulan yang lain juga tidak ada masalah. Ya. Karena ibadah umrah juga ibadah yang besar. Kemudian yang kedua alasannya adalah wali mukhalafatil jahiliyah. Karena untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya, menyelisihi orang-orang jahiliyah. Karena menurut orang-orang jahiliyah, umrah di bulan Dzulqa'dah, ya, umrah di bulan Dzulqa'dah itu tindakan kurang ajar. Ya, menurut apa? Orang-orang jahiliyah. Apakah mereka umrah? Umrah mereka. Ya, orang-orang apa? Jahiliyah. Tapi yang mereka sebutkan lafaz-lafaznya di sana adalah lafaz-lafaz syirik. Ya. Jadi mereka juga umrah. Maka umrah di bulan Dzulqa'dah menurut orang-orang jahiliyah ini kurang ajar. Ya. Ini tindakan nggak benar. Maka kemudian itu diselisihi oleh Rasulullah. Beliau melakukan seluruh umrahnya di bulan Dzulqa'dah, menunjukkan bahwa di bulan Dzulqa'dah ibadah umrah tidak masalah. Ya. Tidak mengapa. Sehingga disebutkan oleh para ulama ya bahwa ini karena keutamaan bulan Dzulqa'dah sehingga Rasulullah melakukannya di ya bulan tersebut umrah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang terakhir poinnya adalah sebagai jawaban pertanyaan di awal tadi. Ya, ataupun ya pelengkap dari pernyataan di awal tadi bahwa di bulan Dzulqa'dah itu boleh dilakukan puasa apa? Syawal. Puasa Syawal sebagaimana yang pernah kita dengar, pernah kita baca, Rasulullah pernah mengatakan man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Atau kama qala. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal ini benarkah boleh dilakukan di bulan Dzulqa'dah dan yang lain? Dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama,
puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan di bulan setelahnya, misalnya Dzulqa'dah, dan keutamaannya sama jika dilakukan di bulan Syawal. Saya ulangi, ini pendapat yang pertama. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan di bulan berikutnya, katakanlah di bulan Dzulqa'dah, dan keutamaannya sama. Iya, utamanya sama, dan ini merupakan pendapat mayoritas madhab Maliki dan sebagian madhab Hambali. Jadi boleh dilakukan bulan Dzulqa'dah, Pak. Ya, boleh dilakukan bulan Dzulqa'dah. Maka siapa yang kemarin di bulan Syawal ini enggak puasa 6 hari, entah karena sibuk atau sudah terlanjur males, ya, atau mungkin sakit, maka boleh dilakukan bulan Dzulqa'dah dan pahalanya sama. Artinya apa? Orang yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari tapi tidak bisa di bulan Syawal, sehingga dia lakukan di bulan apa? Dzulqa'dah ini misalnya, pahalanya sama. Dia seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Lalu kenapa dikatakan Syawal? Iya. Puasa 6 hari Syawal kok dikerjakan di bulan apa? Dzulqa'dah. Apa jawaban pendapat yang pertama? Mereka mengatakan penyebutan bulan Syawal hanya untuk memudahkan dalam mengingat. Iya. Jadi untuk memudahkan saja. Karena itu adalah bulan setelah Syawal. Bulan setelah apa? Ramadan, itu Syawal. Maka biar ingat, lebih ingat, maka di situ. Coba kalau disebutkan kemudian diikuti 6 hari di bulan Rabiul Awal gitu misalnya, kan masih jauh. Ya. Nanti orang-orang sudah terlanjur ya tidak lagi ingat karena sudah lama dari Ramadan. Ya, baru disyariatkan 6 hari ya puasa untuk melengkapi 1 tahun. Maka ya kata mereka ini adalah untuk memudahkan saja dan bukan mengkhususkan hukum. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya boleh, tapi keutamaannya tidak sama. Ini kebalikan dari yang pertama. Pendapat pertama boleh, keutamaannya sama. Tapi pendapat yang kedua, 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan di bulan yang lain seperti Dzulqa'dah, tapi keutamaannya tidak sama. Maksudnya bagaimana? Orang yang puasa Ramadan dibarengi dan diikuti dengan 6 hari dan itu dilakukan di bulan Syawal, maka puasanya seperti dalam hadis, dihitung seperti puasa 1 tahun penuh. Tapi kalau orang mengerjakan puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari tapi tidak di bulan Syawal, misalnya di bulan Dzulqa'dah, pahalanya tidak 1 tahun penuh. Orang ini hanya mendapatkan pahala Ramadan plus pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Dzulqa'dah atau bulan yang lain. Kalau 6 hari ini dilakukan di Syawal, genap sudah sebagaimana hadis. Ya, dia dihitung seperti puasa 1 tahun penuh. Tapi kalau 6 hari puasa ini dilakukan di selain bulan Syawal, maka keutamaannya beda. Dia hanya mendapatkan puasa Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah atau mungkin nanti Dzulhijjah atau mungkin Muharram. Ya. Ini pendapat yang kedua dan ini merupakan pendapat mayoritas madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i. Boleh-boleh saja, tapi keutamaannya apa? Berbeda. Pendapat yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal tidak boleh dilakukan di bulan selain Syawal. Titik. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak boleh dilakukan di bulan selain Syawal.
Ya, selain apa? Syawal. Dan ini kebanyakan pendapat dari mayoritas ya madhab Hambali, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, jadi puasa 6 hari di bulan Syawal harus di bulan Syawal, tidak boleh di bulan yang lain. Ya, jadi tadi tahukah antum bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan di selain bulan Syawal? Ya, ini adalah menurut pendapat pertama dan kedua, sekalipun pendapat pertama dan kedua ini memiliki perbedaan yang lain, yaitu antara di sisi keutamaannya. Ya, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang keberapa? Ketiga, bahwa puasa 6 hari Syawal tidak boleh dilakukan kecuali di bulan Syawal. Ya, dan itu sebagaimana nas hadis bahwa disebutkan itu adalah bulan Syawal. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang juga tambahan poin yang perlu kita ketahui. Apabila seseorang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, hanya mendapatkan beberapa hari, kemudian sisanya nggak bisa lagi melakukan karena udzur yang syar'i, misal sakit atau mungkin ya pepergian atau mungkin udzur syar'i yang lain. Ya, puasa 6 hari baru dapat 3, sisanya udah nggak bisa puasa lagi sampai habis bulan apa? Syawal. Maka kata para ulama, kita berharap puasa 3 hari ini tetap dihitung puasa yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang bisa dilakukan di bulan apa? Syawal dengan yang tidak bisa dilakukan ini, ya semoga itu dihitung genap. Ya, dihitung genap. Karena memang udzur yang syar'i, mau bagaimana lagi? Ya, dapat 3, qadarullah sakit sampai Syawal selesai, sehingga yang 3 hari lagi nggak bisa dilakukan karena sudah masuk di bulan apa? Dzulqa'dah. Ya, sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Maka bagaimana dengan ini? Maka orang yang seperti ini diharapkan puasa yang tadi yang hanya 3 kali dalam ya di bulan Syawal ini, maka itu dihitung sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ada udzur yang syar'i, dan itu berdasarkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara", ketika seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar, kutibalahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia akan tetap dicatat oleh Allah melakukan perbuatan yang biasa dia lakukan ketika dia tidak sakit atau ketika dia tidak safar. Dan ini pentingnya kita memiliki ibadah sunnah yang rutin. Ya, ibadah sunnah yang apa? Rutin. Jika suatu hari kita tidak bisa melakukan itu karena udzur yang syar'i, tetap kita dapatkan pahalanya, Pak. Misalnya qabliyah, ba'diyah, zuhur, itu kan rawatib, ya, rawatib. Kita rutin melakukannya, tapi ternyata karena sesuatu datang ke masjid sudah iqamah, nggak bisa qabliyah, ya nggak bisa apa? Qabliyah. Maka insya Allah antum tetap mendapatkan pahala qabliyah sekalipun antum nggak sholat ketika itu. Ya. Ba'diyahnya mau sholat sudah kentut, wudu lagi. Baru mau ke masjid lagi, masuk masjid kentut lagi, terus akhirnya pulang saja. Ya, karena ternyata perutnya sakit mau BAB. Akhirnya nggak kembali lagi, nggak ba'diyah lagi misalnya. Maka ini udzur yang syar'i. Mudah-mudahan tetap dicatat sholat ba'diyah zuhur sekalipun tidak melakukan ba'diyah zuhur. Puasa Senin Kemis, Dawud, atau puasa yang lain. Kalau itu rutin dan suatu hari ternyata tidak bisa melakukan karena safar atau sakit atau udzur syar'i yang lain, insya Allah ketika ketemu hari Senin, ketika ketemu hari Kamis, dan ketika itu nggak bisa puasa, kita tetap dapat pahala apa? Puasa. Tapi ini yang sunnah ya. Kalau yang wajib ya
Ya, jangan berharap. Ya, misalnya sholat zuhur, ya ketinggalan, ya wis ketinggalan, muga-muga untuk pahala nih, nggak bisa. Harus dikerjakan kalau yang wajib. Ya, harus dikerjakan. Jadi demikian. Jadi orang yang puasanya Syawal ini sudah rutin setiap tahunnya mesti melakukan puasa Syawal, tapi qadarullah nggak bisa ketika itu, atau bisanya hanya beberapa hari saja, maka insya Allah itu dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, bagaimana kalau sisanya itu dikerjakan di bulan Dzulqa'dah atau bulan berikutnya? Kata beliau, tidak ada masalah. Ya, tidak ada apa? Masalah. Karena di puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram kan juga secara umum disunahkan. Ya, secara umum disunahkan. Jadi misalnya ada orang yang 3 hari di bulan Syawal puasa, sisanya nggak bisa karena udzur yang syar'i. Bolehkah yang 3 ini dilakukan di bulan Dzulqa'dah? Boleh. Ya, puasa yang 3 hari tadi di Syawal mudah-mudahan dianggap genap oleh Allah, sehingga puasanya dianggap 1 tahun plus dengan apa? Ramadannya tadi. Kemudian 3 hari yang lainnya dia kerjakan di bulan Dzulqa'dah atau mungkin bulan Dzulhijjah, maka ini pun tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai pengisi kekosongan, dan mudah-mudahan ini adalah tambahan ilmu yang dapat kita ambil dari kajian kali ini, dan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa beribadah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.